Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkukkan dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Utusan yang rendah hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini kita berada di minggu Advent yang pertama. Kata Advent dalam bahasa Latin yaitu Adventus yang berarti kedatangan. Itu berarti bahwa dalam minggu Advent ini kita semua berada di masa penantian. Kita menanti kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu di dalam dunia. Dan hari ini kita mau sama-sama melihat tentang satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa yang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus dalam dunia ini. Dan dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang besar. Pelayanan yang dilakukannya itu adalah pelayanan yang begitu gigih di dalam menyampaikan berita pertobatan, membawa banyak orang bertobat dan kemudian membaptis mereka. Di dalam Markus pasal 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima berkata, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Jadi di sini kita melihat bahwa Yohanes itu punya pelayanan yang begitu besar dan begitu punya pencapaian-pencapaian pelayanan yang sungguh luar biasa, mempertobatkan orang dan membaptis orang. Tapi hal yang menarik di sini bahwa sekalipun Yohanes Pembaptis itu mempunyai nama yang besar, tapi dia memiliki sikap yang begitu rendah hati. Mengapa? Karena dia begitu sangat meninggikan Kristus dan meletakkan dirinya di bawah Kristus. Karena itu ketika dia menyerukan berita pertobatan, dia mengarahkan banyak orang untuk mereka mengenal Yesus Kristus yang akan datang itu. Dan bahkan dia mengatakan bahwa dan untuk membuka tali kasutnya pun dia menjadi tidak layak. Dan Matthew Henry berpendapat begini, keunggulan Kristus yang begitu tinggi dan mulia sehingga Yohanes walaupun sebagai salah seorang yang terbesar yang pernah dilahirkan oleh perempuan menganggap dirinya tidak layak memberikan layanan yang terkecil sekalipun kepadanya. Bahkan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak. Ia sungguh giat dalam memberikan penghormatan kepadanya dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi sungguh luar biasa. Yohanes dengan nama besar yang dia miliki, dia tidak memegahkan diri, tapi justru dia meninggikan Kristus setinggi-tingginya dan memposisikan dirinya berada begitu rendah di bawah Kristus. Bahkan ketika dia mengatakan membuka tali kasutnya pun ia tidak layak, itu berarti dia menunjukkan bahwa dia sungguh adalah hamba yang begitu rendah dibandingkan dengan Kristus. Saudara yang terkasih, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa siapapun kita yang dalam hidupnya punya pencapaian-pencapaian yang besar yang telah kita raih, punya pelayanan yang besar, kita punya pelayanan dan jemaat yang banyak misalnya, punya nama yang populer dalam lingkungan pelayanan. Ingatlah, janganlah sombong, jangan meninggikan diri, jangan memegahkan diri, sebab segala pelayanan yang kita lakukan saat ini semata-mata hanya kemurahan Tuhan, hanya anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita. Belajarlah daripada Yohanes Pembaptis, pelayanan yang besar, nama yang besar, tapi dia begitu rendah hati dan mengutamakan Kristus di dalam segala pelayanannya. Saudara, ingatlah bahwa saya dan saudara hanyalah orang-orang yang menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan menjadi sombong, jadilah utusan-utusan yang rendah hati. Kiranya di masa Advent ini kita bukan saja berada di dalam masa penantian, tapi kita juga gigih untuk membawa orang bagi kemuliaan nama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari Yohanes Pembaptis yang adalah
orang yang begitu luar biasa dalam hal kerendahan hatinya. Tolong kami Tuhan sebagai seorang percaya, anak-anak Tuhan, dan sebagai pelayan, dengan keberhasilan pelayanan kami miliki, kami tidak menjadi sombong karenanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.